Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Laksana Siregar dengan NIM 0406222045. Saya dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek Tibbun Nabawi, yaitu pengobatan ala Nabi, yang dimana salah satu pengobatannya adalah pengobatan tentang buram. Sebelum masuk ke tahap praktek, saya akan menjelaskan apa itu Tibbun Nabawi, Tibbul Wiqai, dan pengertian buram. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi itu adalah hadis-hadis yang bersumber dari Nabi pada masalah pengobatan Nabi Muhammad SAW, yang berpengaruh pada obat, terapi, ruqyah, bekam, burah, dan semisalnya. Nah, teman-teman, Tibbun Nabawi itu selain menjadi pengobat, Tibbun Nabawi bisa juga menjadi penyeimbang antara tubuh, jiwa, dan iman. Teman-teman, ketika kita sudah membahas Tibbun Nabawi, otomatis kita akan membahas Tibbul Wiqai. Karena kenapa? Tibbun Nabawi adalah sebagai pengobat, Tibbul Wiqai adalah sebagai pencegah. Kenapa? Tibbul Wiqai itu berfokus pada mencegah datangnya penyakit kepada tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga pola makan, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesejahteraan sosial, menjaga pola tidur, olahraga yang teratur, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, banyak hadis yang mengajarkan tentang pencegahan, di mana salah satunya adalah hadis tentang menjaga kebersihan diri. Bismillahirrahmanirrahim. At-turu saturul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamlani aw tam'uma bainas samawati wal ard. Wassalatu nurun wassadaqatu burhan wassabaru diya'u wal qur'anu hujjatalaka wa alaika kullun nasi ya'ndu fabai'u nafsahu famuktikuha aw mubikuha. Nah, itu adalah salah satu hadis untuk mencegah datangnya penyakit. Teman-teman, selain hadis yang menjelaskan tentang menjaga kebersihan diri, ada juga hadis yang menjelaskan tentang menjaga kesejahteraan sosial. Karena itu adalah salah satu bentuk pencegahan, di mana hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifan. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan tentang menjaga kesejahteraan sosial itu dengan baik. Selain kita menjaga pola makan, menjaga kebersihan diri, kita harus menjaga kesejahteraan sosial kita. Nah, setelah kita menjelaskan Tibbun Nabawi, Tibbul Wiqai, masuklah kita ke tahap pembahasan pengobatan gurah. Nah, teman-teman, pengobatan gurah itu adalah metode pengobatan tradisional yang dilakukan dengan cara memasukkan cairan herbal ke dalam tenggorokan, hidung, telinga untuk mengeluarkan kotoran atau lendir, yang bertujuan untuk menjernihkan suara, memperbaiki saluran pernapasan, dan lain sebagainya. Biasanya pengobatan gurah itu dilakukan oleh orang yang qori, penyanyi, penceramah, dan lain sebagainya. Teman-teman, gurah itu juga sudah ada sejak zaman Nabi, karena Nabi juga pernah melakukan memasukkan tetesan itu ke dalam hidung. Dan ada juga hadis yang mengatakan tentang gurah, yaitu sebaik-baik obat yang kalian gunakan adalah gurah dan ladu'ud, obat yang diteteskan dari sisi mulut orang yang sakit. Nah, teman-teman, gurah itu ada beberapa pembagian, yaitu gurah telinga, gurah tenggorokan, gurah hidung, dan gurah kewanitaan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan gurah ada daun serigunggu, ada jahe, ada jeruk nipis, madu. Itu akan diolah menjadi satu dan akan diteteskan ke dalam tenggorokan, hidung, ataupun telinga. Nah, ketika kita melakukan pengobatan gurah, itu dilakukan dengan bilangan ganjil. Misalnya, hidung kanan 1 kali, hidung kiri 2 kali. Itu, teman-teman. Nah, untuk melakukan pengobatan gurah itu harus memang diawasi oleh orang-orang yang ahli. Baiklah, masuklah kita ke tahap praktek.
sebelum kita melakukan praktek pengobatan gurah, kita harus menyediakan alat dan bahan-bahan untuk pengobatan gurah. Yang dimana itu adalah sarung tangan, masker, minyak zaitun. Untuk pengobatan gurah kita harus menggunakan minyak zaitun, tidak boleh menggunakan minyak karo, minyak makan, dan minyak lainnya. Terus kita harus menyediakan, di sini adalah obat cairan. Cairannya itu ada jahe, madu, baru serigunggul, terus ada jeruk nipis. Itu dicampur, terus akan dimasukkan ke dalam tenggorokan dan hidung kita. Dan ini adalah alat untuk pembuangan kotoran dan lendir dari pasien tersebut. Baiklah teman-teman, ketika kita melakukan pengobatan gurah, terlebih dahulu kita harus menanyakan pasien kita, apakah pasien kita memiliki penyakit seperti asma, tekanan darah tinggi, alergi terhadap bahan-bahan herbal alami. Baiklah, ini adalah Kak Nurul. Kita akan menanyakan Kak Nurul, apakah kakak memiliki penyakit seperti asma, alergi terhadap bahan-bahan herbal, baru memiliki tekanan darah tinggi. Saya tidak memiliki riwayat penyakit tersebut dan juga tidak alergi terhadap bahan-bahan herbal. Baiklah teman-teman, ketika pasien kita tidak memiliki riwayat penyakit tersebut, kita bisa melakukan pengobatan gurah. Pengobatan gurah itu harus dilakukan oleh orang yang ahli. Itu harus ada pengawasan, tidak boleh dilakukan tanpa ada pengawasan yang ahli. Nah, kenapa tidak boleh? Itu akan menjadi infeksi, luka terhadap pasien kita. Bukan untuk menyembuhkan pasien, tapi akan membuat pasien akan mengalami drop. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan prakteknya. Pasien akan disuruh berbaring di sini. Itu kepala itu lebih tinggi. Itu diusahakan bantalnya yang tinggi agar mudah memasukkan cairan ke dalam hidung pasien. Baiklah teman-teman, ketika kita melakukan pengobatan gurah, terlebih dahulu kita harus terapi pasien kita. Agar apa? Agar pasien lebih tenang, lebih rileks untuk melakukan pengobatan gurah tersebut. Ketika kita melakukan pengobatan gurah, kita harus baca doa Al-Fatihah, sholawat. Jangan langsung dimasukkan cairan ke dalam hidung ataupun tenggorokan pasien tersebut, karena ini kan suatu pengobatan. Itu dilakukan dengan doa. Kita meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pasien sudah rileks, sudah tenang, kita masukkan cairan. Ini adalah cairan yang udah diracik. Kita masukkan, kita suntikkan dulu, kita ambil cairannya. Nah, setelah cairan udah masuk ke sini, kita suntikkan ke dalam hidung pasien tersebut. Kita masukkan ke sini. Di sebelah kanan itu 1 kali, sebelah kiri itu 2 kali. Nah, ketika cairan sudah masuk ke dalam hidung, itu akan terasa lebih nyeri, akan terasa sakit. Tapi ketika nanti kotoran atau lendir itu sudah keluar, suara akan lebih jernih, saluran pernapasan akan lebih bagus. Itu teman-teman. Cairan sudah dimasukkan ke dalam hidung pasien, dan pasien itu harus tengkurap. Kenapa tengkurap? Ini akan membuat kotoran atau lendir itu keluar dari tenggorokan, hidung, dan telinga kita. Nah, ketika mengeluarkan kotoran, usahakan itu kita harus menyediakan baskom untuk untuk kotoran yang akan dikeluarkan oleh pasien kita. Itu dikeluarkan. Itu tidak boleh ditarik ya teman-teman. Biarkan putus sendiri sekitar 2 jam atau 1 jam setengah gitu ya teman-teman. Itu keluarkan sendiri. Biarkan aja pasien tengkurap dulu. Nah, setelah pasien udah tengkurap, kotoran dan lendirnya udah keluar, itu pasien tidak langsung dibolehkan duduk. Cara duduknya itu harus teratur juga. Baik, untuk pasien itu duduknya harus lurus kayak gini, baru kayak gini. Setelah duduk kayak gini, kita harus menenangkan pasien.
Oke? Nah, saya akan menjelaskan. Ketika kita sudah melakukan pengobatan gurah, pasien itu tidak disarankan untuk bekerja selama 2 atau 3 hari